Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan bedah buku kita 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, dan kita akan masuk ke poin 11. Betul Bu ya? Tentang sholat duha ya. Judulnya peliharalah sholat duha. Yang sebelumnya kita sempat membahas tentang sholat isya dan subuh secara berjamaah. Seperti biasa saya bacakan dulu isi temanya, baru kita lebih dalam menambah syarah dan penjelasan. Mungkin di saat mendengarkan sholat duha, karena dia sangat familiar sekali, artinya hampir semua umat Islam pernah dengar sholat duha itu. Mungkin juga ada sebagian kita yang sudah mengamalkan ya. Tetapi permasalahannya, biasanya sesuatu yang sangat familiar didengar itu jarang orang menjaganya. Seperti sederhana masalah mengucapkan salam misalnya dengan keutamaan yang sangat besar, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ya, sebenarnya mudah dan familiar, tapi jarang sekali orang yang mau istiqomah untuk bisa mengerjakannya. Zikir pagi petang, berdoa, misalnya silaturahim keluarga, ziarah kubur misalnya. Semua ini amalan-amalan yang sebenarnya ringan, tetapi banyak orang anggap remeh. Dan ini nanti akan menjadi perbedaan dasar antara setiap orang yang mengamalkannya dengan orang tidak mengamalkannya nanti di derajat di surga. Kembali saya ingatkan, nanti di hari kiamat Bu, kita akan menemukan ada 3 orang yang menyesal. Penyesalan pertama itu yang abadi. Itu orang kafir, orang musyrik, sama orang munafik. Karena mereka akan masuk ke dalam neraka secara abadi, selamanya. Tidak akan pernah lagi bisa keluar. Maka ini penyesalan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, dari ayat 99 sampai 115 atau 116. Jadi kalau ibu baca itu akan menunjukkan penyesalan orang-orang kafir yang luar biasa. Karena mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari api neraka, disiksa dan khalidina fiha, kekal selamanya. Kemudian yang kedua, penyesalan usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang banyak dosanya, tidak sempat bertaubat selama di dunia, terus saja dengan zinanya, dengan bohongnya, dengan ribanya, dan tidak mau taubat, sehingga pada saat meninggal timbangan amal baiknya sama amal dosanya itu lebih berat dosanya, sehingga dia harus masuk neraka dulu. Walaupun misalnya jadwalnya sehari saja waktu akhirat, maka Allah sudah menekankan dalam Al-Quran, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan Muhammad nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kita bisa bayangkan kalau 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Maka ini penyesalan juga yang luar biasa, walaupun nanti setelah bersih dosanya akan dimasukkan ke dalam surga ya, tapi tetap menyesal. Oleh karena itu sebelum datang penyesalan ini kita harusnya segera bertaubat, meninggalkan semua dosa-dosa kita dan berhenti. Kalaupun pernah terjadi di masa lalu kita, maka kita jadikan itu sebagai sebuah ibrah, pelajaran. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kalau Nabi saja selalu istighfar dan tobat sehari 70 sampai 100 kali, bagaimana dengan kita? Harus lebih pantas kita beristighfar dan tobat, karena nanti akan ada penyesalan. Kalau sampai misalnya, maaf ini contoh saja, ibadah ibu 999 misalnya angkanya, sementara dosa ibu 1001, bedanya cuma 2, tetap masuk neraka dulu kan gitu. Itu berarti penyesalan, karena harus disiksa dulu baru masuk ke surganya. Kemudian yang ketiga, ini penyesalan yang kita khawatirkan juga ya. Penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, tapi mereka menyesal banyaknya amal-amal ibadah yang mereka sia-siakan di dunia, yang sebenarnya kalau mereka kerjakan, mereka akan dapat derajat yang tinggi di surga. Nah ini poin yang tidak kalah penting. Karena memang misal ibu selalu mengatakan, sudahlah kan sholat duha, itu kan cuma sunnah.
sholat qabliyah duhur, tadi misalnya sholat duhur, sudahlah itu kan cuma sunnah, yang penting saya sudah kerjakan yang wajibnya, ba'diyah duhur misalnya, atau sholat tahajud, atau sholat witir, atau tahiyat masjid, atau sholat wudhu, atau zikir pagi petang misalnya ya. Contoh, ibu menganggap itu baca Quran, sudahlah itu kan sunnah. Memang ibu nggak salah dengan niat dan maksud seperti itu, tapi permasalahannya ibu nanti akan menyesal di surga. Karena kalau ibu kerjakan duha itu, atau sholat malam itu, atau sholat wudhu dan tobat itu, maka akan lebih tinggi fasilitasnya. Jadi kalau kita ibaratkan komplek perumahan itu ada klaster-klaster, ada klaster yang lebih bagus. Tapi ibu, misalnya klaster A, itu orang yang kerjakan semua yang wajib dan semua yang sunnah. Misalnya ada klaster B, hanya orang yang kerjakan wajib dan sedikit amal sunnah. Klaster C-nya, orang yang hanya kerjakan yang wajib sunnahnya tidak misalnya. Maka fasilitas klaster A lebih bagus. Dan itu ditentukan dari keinginan kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Terlebih lagi dalam mengerjakan ibadah-ibadah ini ringan sekali. Kayak 2 rakaat sholat duha itu cuma 4-5 menit. Itu sudah sangat lama gitu ya. Sebentar sekali. Di kantor, di rumah teman, di rumah kita, di restoran seperti ini, bisa kita sholat. Juga ibu kalau sholat di sebuah tempat, itu tempat-tempat itu akan jadi saksi hari kiamat, Bu. Saya punya seorang dosen dulu, Dr. Tariq di kota Madinah. Saya tidak bisa lupa sikap beliau itu. Pernah beliau mendatangi kami untuk ngisi daurah di kota Makassar. Kalau tidak salah itu di tahun 2000, tahun 2000-an. Belum, maaf, tahun 90-an lah. Waktu itu tahun 93 tepatnya, seingat saya, 92-93. Waktu itu kami masih SMA di kota Madinah. Kemudian beliau sempat datang untuk ngisi daurah. Lalu mampir ke rumah kakek kami di kota Makassar. Saya kebetulan ada di situ. Kemudian Pak Awal tiba. Setelah kami sambut di ruang tamu, dia mengatakan, "Khalid, tolong kasih saya tempat untuk sholat. Ini di rumah nenek saya." Saya pikir mungkin beliau mau sholat duha, mau sholat wajib. Tapi sholat wajib belum masuk waktunya itu. Terus saya siapkan. Habis selesai sholat saya tanya, "Syekh, Anda sholat apa?" Dia bilang, "Saya sholat sunnah." Niat, nafilah namanya. Ibu kalau misalnya lagi duduk, lagi santai, terus kemudian ibu masih ada wudu, ibu ingin dekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah. Ada sholat namanya nafilah, Bu. Bukan duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat wudu, bukan. Namanya sholat nafilah, tatawu, tambahan saja. Ibu mau dekatkan diri kepada Allah gitu ya. Itu bisa dikerjakan. Namanya sholat nafilah. Atau sholat tatawu tepatnya. Maka dia sholat. Dia bilang, "Saya cuma sholat. Tujuan saya adalah, saya tidak tahu saya akan kembali ke rumah ini lagi atau tidak. Paling tidak, tempat-tempat di rumah ini bisa jadi saksi buat saya hari kiamat." Dan memang betul, Bu, setelah beliau pergi, kemudian nenek kami meninggal, lalu rumah itu dijual, dibagi warisan, lalu dibeli oleh orang lain, dan rumah itu dibongkar semua, kayu-kayunya segala macam, bangunan dibongkar. Maka sudah lepas, sudah nggak bisa lagi datang untuk menjadikan tempat itu sebagai saksi pada hari kiamat. Ini salah satu sentuhan secara keimanan bagaimana orang harus peka. Nah, kalau misalnya si A sama si B, si A ini sholat duha selama 10 tahun misalnya. Setiap hari 2 rakaat aja. Tapi 10 tahun dia sholat. Si B 10 tahun itu gak pernah sholat duha. Karena tadi ya sudahlah gampang. Kan sunnah. Kira-kira menurut ibu secara rasional, kita belum masuk surga, tapi secara rasional, apakah sama tingkatannya si A sama si B? Gak mungkin. Mungkin sekarang kalau kita bilang, teman saya kan sholat 2 rakaat. 2 rakaat ringan. Baik, jangan hitung itunya. Hitung akumulasinya. Karena setiap hari dikerjakan kan gitu. Sama dengan orang sholat tahajud sudah setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 10 tahun berjalan. Orang tidak pernah sholat tahajud misalnya. Pasti akan beda. Dan masalahnya dalam masalah ibadah, Bu, kita nggak bisa perbaikin. Nggak bisa kita perbaikin. Misal tadi, kita kan mau bahas sholat duha nih. Sebentar lagi saya akan sebutkan belasan hadis tentang keutamaan sholat duha. Misalnya ibu dengar, oh ternyata besar sekali keutamanya, saya mau sholat duha. Tapi ibu nggak bisa lagi hari ini untuk sholat duha, karena sudah masuk waktu duhur. Tidak bisa kita perbaikin. Sekali luput kesempatan ibadah itu, maka luput selamanya. Tidak bisa kita perbaikin, kecuali waktunya masih ada. Misal kita pengajian jam 10 pagi, ibu dengar, oh keutamaan sholat duha, udah terus ibu pamit, terus ibu sholat misalnya, itu masih bisa. Tapi sekarang sudah keluar waktunya.
Udah nggak bisa. Dan itu sampai hari kiamat akan dicatat bukunya si fulana ini kosong dari sholat duha. Dia nggak dosa, tapi nggak bisa diperbaikin. Akan beda pahalanya dengan orang yang kerjakan sholat duha. Saya mengingatkan kembali riwayat ini, pernah saya sampaikan tapi saya ingatkan kembali. Ada 3 orang di masa Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Orang non muslim masuk Islam. Dan ketiga-tiganya ditampung di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Tiga-tiganya belajar agama segala macam. Terjadilah prosesi ya, panggilan jihad pada saat itu. Kata Talha, orang yang pertama dari 3 orang ini pergi berperang, terbunuh mati syahid. Berjalan waktu, beberapa hari saja setelah itu ada panggilan jihad lagi, orang yang kedua pergi perang juga, terbunuh lagi mati syahid. Berjalan waktu, orang yang ketiga dengan hikmah Allah ajalnya datang meninggal, tapi di rumahnya Talha, mati biasa saja. Cuma selisih berapa hari gitu ya, meninggal, semua 3-tiganya meninggal. Tapi Talha bin Ubaidillah mimpi di malam harinya 3 orang ini masuk surga, tapi yang paling tinggi derajatnya orang yang terakhir mati, bukan mati syahid. Yang pertama ada di bagian belakang, yang mati syahid yang kedua di depannya, dan orang yang mati di atas ranjang paling depan. Maka dia penasaran, dia bangun tidur lalu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu 3 orang yang masuk Islam yang lalu tinggal di rumah saya. Yang satu mati syahid, yang 2 mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Tapi saya kok mimpi justru yang terakhir mati di atas ranjang itu lebih tinggi derajatnya. Kok bisa? Pandangan kita selama ini kan orang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran? Sementara yang mati di atas ranjang sempat sholat beberapa hari lebih banyak daripada 2 temannya yang mati syahid. Sempat zikir, sempat baca Quran. Itu aja. Selisih 1 hari saja, itu udah kita bisa mengalahkan derajat orang-orang yang lebih dulu meninggal, walaupun mereka mati syahid. Oleh karena itu jangan disia-siakan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh, oh bahasanya tentang sholat duha kok ringan banget. Bukan masalah ringannya. Ibu kerjakan nggak? Kan itu jadi masalah. Seperti keutamaan yang kita bacakan, mungkin hadis ini sudah sering kita dengar, tapi saya akan tambahkan belasan hadis. Nanti insya Allah kita akan bacakan dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib milik Al-Mundhiri rahimahullah, dan ditelusuri kembali hadisnya oleh Al-Albani rahimahullah. Saya bacakan dulu Bu ya, di halaman 44 ini, poin ke-11 dari 31 ya. Tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW adalah peliharalah sholat duha. Ya, makna pelihara kita tahu, rutin. Bukan hari ini sholat besok tidak. Selalu jadikan jadwal. Karena kalau ibu sudah, awal ibu lakukan berat. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, nanti jadi ringan, jadi kebiasaan. Seperti ibu sekarang pakai jilbab, awal mungkin berat. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 1 tahun, 2 tahun, jadi nggak enak malah kalau dibuka gitu kan. Nah mirip itu. Puasa Senin Kamis, kalau awal berat dilakukan, tapi kalau sudah biasa nanti jadi nggak enak malah kalau nggak puasa. Nah seperti itu seterusnya. Kata penulis ini, Anda dapat memperpanjang usia dan menambah kebaikan Anda lewat sholat duha atau sholat awwabin. Awwabin itu mirip atau satu makna dengan tawwabin, ya, orang-orang yang suka bertaubat. Itu dikenal orang yang sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang suka bertaubat. Dan ini sudah mencakup atau mewakili 360 sedekah dalam sehari untuk sendi. Manusia punya 360 sendi. Tiap hari ibu kalau mau sendinya selamat, ibu selalu sedekah buat persendinya. Nah kita punya 360 sendi. Anggaplah kalau satu sendi itu nilainya 1 juta Bu. Berarti ibu harusnya sedekah 360 juta sebagai tanda syukur kepada Allah gitu ya. Di sini dikatakan, dan dia mencakup atau sudah mewakili sedekah 360 sendi dalam setiap harinya. Tentang keutamaannya, Nabi SAW bersabda, di sini penulis mengangkat sebuah hadis. Nanti kita akan kuatkan dari kitab tadi yang saya bilang ya.
Bunyi hadisnya adalah kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama ay mafsalin min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'huma minat duha. Setiap persendian salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Harus disedekahkan supaya sendinya terjaga, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan untuk mendapatkan sedekah-sedekah itu, ibu mengucapkan setiap tasbih, bilang aja subhanallah, dihitung satu sedekah buat satu sendi itu. Kemudian setiap tahmid alhamdulillah dihitung juga satu sedekah. Setiap tahlil ucapkan la ilaha illallah dihitung juga satu sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar dihitung juga satu sedekah. Amar ma'ruf, menyeru pada kebaikan. Ibu ajar orang sholat, puasa, itu namanya amar ma'ruf. Ibu ajar orang tutup aurat misalnya, itu sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Melarang orang dari perbuatan dosa. Ada temannya ibu lagi gosipin orang, ibu larang. Nah itu pahala. Nah ibu berhentikan dia dari dosanya, ya. Ibu ingatkan agar dia takut kepada Allah, mematuhi Rasulullah SAW. Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menggunjing atau menceritakan aib orang itu sama dengan memakan daging saudaranya misalnya, atau bangkai saudaranya. Dan itu juga termasuk kategori dosa besar misalnya. Itu juga termasuk melarang orang dari kemungkaran sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, ini jadi saksi bahasan kita, penutupan hadis, dan sudah mencukupi semua hal itu. 360 sendi, 2 rakaat duha yang dilaksanakan. Jadi kalau ibu sholat 2 rakaat duha, di awal terbit matahari sampai menjelang duhur, itu sudah cukup langsung menutupi sedekah 360 sendi. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya kedudukan sholat duha, ya. Kalau tasbih, subhanallah itu besar sekali keutamaannya. Itu cuma dihitung satu kali tasbih, satu kali sedekah. Takbir juga, tahmid juga, tahlil juga, semuanya sama. Menyuruh pada kebaikan, berdakwah. Saya sekarang sampaikan ke ibu-ibu tentang sholat duha. Maka setiap penyampaian itu ada satu sedekah. Kalau melarang dari kemungkaran, ya misalnya ibu jangan tinggalkan, ya, sholat wajib, misalnya jangan sampai tinggalkan tutup aurat, itu nahi mungkar, itu juga sedekah. Jadi satu-satu ini semua satu sedekah. Tetapi 2 rakaat sholat duha yang kurang dari 5 menit, itu dihitung sudah mencakup 360 sendih disedekahkan. Kata penulis itu ada putnot nomor di bawah, nomor 21 ya. Itu ditulis adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata penulis, saudaraku, biasakanlah diri Anda ketika hendak meninggalkan rumah setiap hari untuk berwudu dan melaksanakan sholat duha 2 atau 4 rakaat. Ada penekanan penulis di sini 2 atau 4 rakaat. Nanti akan kita jelaskan jumlah rakaatnya, Bu, ya. Kalau jumlah rakaat itu minimal 2, maksimalnya tidak ada. Pendapat yang paling kuat ulama, tidak ada batas maksimal sholat duha. Ibu mau 4, ibu mau 6, ibu mau 8, ibu mau 10, 12, bebas saja. Ya. Tapi dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan, Nabi menyebutkan tentang 2 rakaat sholat duha di hadis ini. Ada juga hadis nanti yang kita akan bacakan sebentar lagi. Kalau orang sholat duha 4 rakaat, Allah jamin akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di hari itu. Itu kalau 4 rakaat. Kalau 8 rakaat, pernah Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat di atas unta beliau. Pada saat beliau lagi safar, perjalanan menuju pulang ke Madinah, itu beliau sholat di atas untanya. Kalau kita sekarang di atas mobil. Misal ibu buru-buru nih keluar rumah, ibu mau ke taklim, ibu mau ketemu teman, segala macam, mau ke rumah sakit, mau ke pasar, ibu nggak sempat sholat duha di rumah. Sholat duduk aja di mobil. Tidak masalah, gitu kan. Yang penting dalam kondisi wudu, jangan tinggalkan, gitu kan. Tidak perlu harus cari tempat. Ya, yang penting ibu jangan lupa kakinya harus ditutup, pakai kaos kaki, ya, karena itu aurat. Kalau muka sama telapak tangan itu tidak apa-apa terbuka. Jadi ibu sholat 2 rakaat saja sambil duduk. Ya, sholatnya seperti biasa, lagi duduk, cuma ruku sedikit tunduk. Kalau sujudnya lebih tunduk lagi.
Selebihnya sama, ya. Cuma kita tidak berdiri aja. Sholat 2 rakaat. Karena Nabi SAW pernah sholat 8 rakaat dalam kondisi di atas unta beliau. Dan kita kalau di kendaraan tidak apa-apa nggak menghadap kiblat, tidak masalah. Karena dikatakan oleh bahwasanya Nabi SAW sholat 8 rakaat duha, dan kemanapun untanya berjalan itu beliau tetap sholat. Seperti ibu sholat di kereta, sholat di bus, sholat di pesawat, sama. Kita nggak mungkin menghadap kiblat, gitu ya. Nah seperti itulah kondisinya. Tentu ini lebih diprioritaskan oleh ulama dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib dilihat kondisi dan keadaannya. Kalau ibu betul-betul tidak memungkinkan untuk sholat berdiri, ibu sholat duduk. Kalau ibu belum memungkinkan menghadap kiblat, ya sudah ibu sholat apa keadaannya. Seperti kita kalau berangkat umroh 9 jam naik pesawat. Kalau Saudi Airline itu masih ada musola disiapin di belakang, kita masih bisa sholat berdiri. Tapi kalau Garuda, Imarat nggak ada. Dan saya berapa kali izin sama petugas di pesawat pramugara atau pramugaranya, saya pamit ada tempat yang cukup besar, dan saya bilang saya mau sholat, dia bilang nggak bisa. Peraturannya nanti kalau dibuka semua orang ikut sholat, tidak. Walaupun sebenarnya harusnya mereka izinkan, ya. Saya tertarik melihat cuplikan, saya nggak tahu apakah itu pesawat Pakistan Air atau India, mungkin Pakistan karena lebih ke Islam, ya. Itu mereka kalau berangkat safar itu biasanya mereka sholat berjamaah satu pesawat, ya. Jadi semuanya sholat duduk, jadi diimami oleh satu orang di depan. Nah, nanti dia pakai mikrofon, semuanya pada ikut sholat. Itu bagus banget. Mungkin ibu bisa searching di YouTube, bisa lihat, insya Allah, ya. Maka sholat rame-rame satu pesawat itu sangat bagus, ya. Ini mungkin belum terjadi di masa kita, ya, atau di tempat kita maksud saya. Baik, saya akan bacakan bu, ya, dari kitab Sahih Targhib Tarhib, ya. Buku ini kami bedah juga setiap Jumat. Ibu kalau mau ikutin, biasanya setiap habis sholat Jumat jam 1 siang kita melanjutkan bedah buku ini. Kecuali kalau tidak salah pekan kelima, ya. Kami sudah sampai di jilid 3-nya di bab haji. Nah ini di jilid 2-nya di kitab sholatnya. Nah salah satu substansial babnya itu adalah anjuran sholat duha. Nah ini akan saya bacakan belasan hadis, insya Allah, yang menguatkan bahasan kita hari ini. Yang pertama bu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Abu Hurairah berkata, sahabat Nabi ini bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki. Beliau bilang, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Jadi dia menyampaikan bagaimana Nabi SAW titip pesan, hai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 hal ini, ya. Dia sampaikan kepada kita apa pesannya. Beliau mengatakan, pesan pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini biasa dikenal dengan puasa ayyamul bid, ya, 13, 14, 15 hari bulan Hijriah. Ini yang paling afdal. Kalau ibu tidak bisa, ibu bisa pilih tanggal berapa saja. Dan lebih baik berurut, misalnya 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 22 misalnya, ya. Tapi kalau ibu mau lebih afdal itu di pertengahan bulan. Kayak sekarang ini lagi pertengahan, lagi bulan purnama biasanya cirinya, ya. Nah, kalau ibu tidak bisa, ibu bisa cari hari-hari lain. Pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama, kalau orang misalnya hanya bisa dalam 3 hari itu, dia 2 hari puasa berturut. 1 harinya nggak bisa karena ada halangan, kayak diundang orang atau apa gitu, ya. Dia boleh 1 hari itu dipuasa di hari yang lain. Yang penting totalnya 3 hari setiap bulannya, ya. Nah ini punya keutamaan sendiri tentunya. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulan itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi kalau ibu misalnya puasa bulan ini 3 hari, bulan depan 3 hari, terus begitu, ya. Selama 12 bulan, Ramadan kan sudah kena itu. Karena Ramadan mau tidak mau kita puasa, karena 1 bulan puasa, ya. Maka setiap bulannya kita puasa 3 hari. Setiap ibadah di dalam Islam itu dilipat gandakan 10 kali lipat, bu.
Ya, karena Allah mengatakan menjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Jadi kalau ibu puasa 3 hari setiap bulan, pahalanya sama dengan 30 hari. Karena satu harinya seperti 10 hari. Jadi kalau dihitung 1 tahun, ibu puasa 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti sama dengan puasa setahun secara otomatis. Ya, begitu cara hitungannya. Tapi ini bukan bahasan kita tentunya. Ini karena disinggung di sini ya. Wasiat yang kedua, warak'atai duha. Ini wasiat Nabi yang kedua kepada Abu Hurairah agar aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat duha. Nah ini ulama mengatakan jumlah minimalnya 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, dan aku tidak tidur kecuali aku sudah witir. Nah witir ini minimal 1 rakaat. Kalau ibu khawatir tidak terbangun tengah malam, sholat aja sebelum tidur. Atau selepas ibu sholat ba'diyah isya, langsung aja witir. Minimal 1 bisa sampai 3 rakaat. Tapi kalau ibu sudah witir sebelum tidur, kemudian ibu terbangun nanti tengah malam mau sholat tahajud, tinggal tahajud tapi tidak ada witir lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la witraini fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau sudah witir awal, ya nanti tinggal tahajud, tidak ada witir lagi. Tapi saksi bahasan kita dalam hadis ini adalah 2 rakaat sholat duha yang Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan. Ya, di dalam lafadz Ibnu Khuzaimah, ini perawi hadis yang lain, Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lastu bitarikihinna." Lastu bitarikihinna. Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan. Semenjak aku dengar, gak pernah aku tinggalkan. Ini sikap seorang muslim, Bu ya. Ibu kalau dengar nasihat, sebuah hadis, sebuah ayat dari seorang ustadz, ibu sudah dengar, amalkan. Karena ilmu itu bukan hanya untuk dikenang, tapi dipelajari. Ya. Jadi ibu dipelajari dan dipraktikkan. Sayang sekali. Nah, sudah sekian tahun kita dengarkan tentang zikir, tapi kita masih jarang zikir. Baca Quran tidak jarang, masih belajar baca Quran. Ini tidak manfaat ilmunya. Ilmu itu pengajian seperti tujuannya didengar lalu diamalkan. Dan saya sudah kasih kata kuncinya, ibu kalau mau mengamalkan, ibu harus paksakan. Harus dipaksa. Ibu paksa sholat duha, mulai sekarang programin sholat malam, sedekah, baca berapa ayat Al-Quran, harus paksa. Saya sudah kasih gambaran di taklim kita beberapa pertemuan yang lalu. Kita ini Bu sama syaitan seperti orang yang ada di garis start. Kalau ibu tidak mulai-mulai, maka rival kita, syaitan itu lawan kita, dia akan selalu jatuhkan kita. Udahlah, nggak usah, gampang, nanti aja. Jadi kita tergoda. Kapan syaitan itu akan lemah godaannya? Kalau ibu lari. Ibu mulai dulu, kan gitu. Kalau ibu mulai berlari, ibu mulai sholat duha, ibu mulai baca Quran, ibu mulai hadir majelis ilmu, ibu mulai paksakan diri. Kayak ibu tadi datang ke sini, ibu paksakan. Mungkin segala macam godaan syaitan ada. Udahlah, nanti aja, nanti bisa online, nanti pertemuan bulan depan. Kan, tapi kalau ibu paksakan datang, syaitan nggak bisa buat apa-apa karena ibu sudah jalan. Apalagi kalau ibu berlari kencang sekali, ibu kencang dalam ibadah, dari zikir ke doa, dari doa ke baca Quran, dan seterusnya, dari majelis ilmu ke ilmu yang lain. Didengarin ceramah sekarang, nanti naik di mobil putar lagi ceramah. Itu kan seperti orang yang lari. Syaitan untuk menggoda kita, dia juga harus lari seperti kita. Baru bisa kalau dia di tempat garis start, kita nggak bisa digoda kita. Dan orang yang kalau lari, sama-sama lari, walaupun yang rivalnya ini teriak-teriak, persentase godaan yang sampai ke kita atau suara itu kecil sekali. Kalau orang lagi lari kan, syaitan godain, tapi ibu lagi kencang-kencangnya sholat duha, sholat malam, itu godaannya terdengar tapi nggak ada pengaruhnya, kecil sekali gitu. Karena ibu sudah berlari. Orang yang banyak terjerat dengan godaan syaitan memang orang yang tidak mulai-mulai. Memang dia nggak mulai sholat duha, dia nggak mulai zikir. Lalu pertanyaan sampai kapan ini? Tunggu ajal datang baru nyesal, kan gitu. Makanya saya bilang tadi di hari kiamat yang perlu kita garis bawahi, penyesalan sebagian ahli surga yang masuk ke surga. Dia lihat, oh dulu kalau saya sholat duha itu tempat saya ya, tapi saya nggak dapat karena saya nggak sholat duha, tempatnya di sini. Walaupun ini mewah, itu lebih istimewa gitu. Ya sayang, cuma penyesalan itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Lalu kata Abu Hurairah, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal tidak pernah aku tinggal. Alla anama illa ala witrin, aku tidak tidur kecuali sudah witir.
Jadi ini lafadz lain ya, lafadz Ibnu Khuzaimah. Mirip tadi cuma dibedain lafadznya. Kalau di sini dimulai witir dulu sebelum tidur. Wa alla adha'a rak'atay duha, dan aku tidak pernah tinggalkan 2 rakaat salat duha. Fa innaha salatul awwabin, karena dia adalah salatnya awwabin. Tadi sudah kita jelaskan, awwabin orang yang suka bertaubat ya. Kemudian yang ketiga, wasyami thalathata ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini hadis yang pertama yang diangkat oleh Al-Mundhiri, 2 buah riwayat, dua-duanya sahih dan dua-duanya berisi wasiat Nabi SAW untuk Abu Hurairah. 3 hal tadi ya, witir sebelum tidur, 2 rakaat sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulan. Hadis keduanya, ini hadis keduanya sama dengan hadis yang diangkat oleh bab kita tadi. Jadi saya tidak ulangi lagi tentang ya setiap pagi hari tiba persendian manusia itu wajib disedekahkan. Lalu disebutkanlah kalau tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, menyuruh pada ma'ruf kebaikan adalah sedekah, melarang dari mungkar adalah sedekah, dan 2 rakaat salat duha menutupi semua sedekah itu. Ini sudah kita jelaskan tadi, tapi di sini hadis keduanya. Ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian hadis yang mirip dengan itu disebutkan sini hadis yang ketiga dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat atau bersabda, fil insani sittuna wa thalathumiyati mafsilin. Di dalam diri manusia, tubuhnya ada 360 persendihan. Fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin bisadaqah. Dan dia harus wajib bersedekah atas tiap-tiap persendihannya itu. Qalu wa man yutiku dzalika ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu lakukan itu? Dia harus sedekah untuk 360 sendinya setiap harinya. Qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Sesungguhnya sedekah termasuk adalah kalau kamu menimbun ludah di masjid ya. Jadi di masa dulu Bu, masjid orang itu bukan keramik atau granit atau marmer kayak kita sekarang, masih tanah. Nah biasanya ada orang yang terbiasa meludah. Ini kan meludah, orang ngupil, korek-korek kuping, ini kan kebiasaan. Kalau kita tinggalkan kebiasaan itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi karena kita biasakan, jadi kadang-kadang di depan orang pun kita tidak sadari. Nah kalau di masjid itu dosa Bu. Kecuali kita pakai tisu. Kalau buang sembarangan itu dosa besar. Ya, itu ada bahasa sendiri para ulama. Nabi SAW sangat marah. Pernah masuk ke dalam masjid, beliau temukan di dindingnya ada ludah orang gitu ya. Dia meludah sembarangan. Kata Nabi SAW, ini tidak bisa, ini dosa, sampai dia menimbunnya sendiri. Dia membersihkannya. Nah, Nabi SAW sampaikan di sini. Waktu beliau mengatakan dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus sedekah, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu lakukan itu? 360 sendi tiap hari itu berat sekali. Nabi SAW mengatakan, menimbun ludah atau membersihkan di masjid, ya itu adalah sedekah. Di sini masuk pelajaran penting juga, berarti tidak boleh sengaja kita kotorin ya. Orang maaf ngupil, buang-buang sembarangan gitu ya. Dan ibu perlu tahu hukumnya, kalau ibu sampai maaf lagi flu ya, lagi ada dahak, itu boleh dikeluarkan Bu. Ibu lagi ada ingus boleh dikeluarkan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu dikeluarkan kalau lagi sholat, maaf lagi, memang dia lagi meler, kita nggak bisa tahan, maka usahakan ada tisu atau sapu tangan. Dalam kondisi sholat bisa kita keluarkan. Nabi SAW menganjurkan mengeluarkan di arah sebelah kiri. Balik sebelah kiri lalu dikeluarkan. Kata Nabi SAW, hindari bagian depan kalian karena ada Allah di hadapan kalian, dan hindari sebelah kanan kalian karena ada malaikat. Jadi di sebelah kiri dikeluarkan ya. Itu kalau memang dalam kondisi darurat sekali ya. Kemudian beliau mengatakan wasyai'u tunahihi anit tariq. Ya. Kemudian juga termasuk sedekah buat sendimu adalah engkau menjauhkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Ibu lihat ada duri, ada potongan kayu, ada batu. Itu dalam Islam dia dianjurkan untuk pindahin Bu. Nggak boleh ibu biarkan. Ibu kalau pakai driver, ibu suruh drivernya mampir sebentar, pindahin batu itu. Berbahaya buat orang gitu ya. Itu memindahkan dari jalan yang berbahaya, pahalanya besar.
Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, aku diperlihatkan salah satu umatku, dia menikmati fasilitasnya di surga karena dia pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan yang bisa membahayakan kaum muslimin. Jadi nggak boleh kita biarkan. Kalau yang kita lihat saja orang lain buang, kita dianjurkan untuk singkirkan, berarti lebih pantas kita tidak boleh sengaja membuang sembarangan, membuang sampah, membuang apalagi sesuatu yang berbahaya ya. Nah itu lebih tidak boleh. Nah ini termasuk sedekah juga. Fa in lam taqdir faraka'atad duha tujzi'u anka. Kalau kau tidak punya kesempatan untuk semua itu, ya tadi membersihkan kotoran dari masjid atau memindahkan sesuatu yang berbahaya di jalan, maka ketahuilah 2 rakaat sholat duha sudah menutupi itu. Maksudnya mirip tadi keutamaannya, sama memenuhi sedekah untuk 360 sendi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban. Hadis keempat, Bu, Abu Darda berkata radhiyallahu anhu. Kalau tadi Abu Hurairah, sekarang Abu Darda, sahabat Nabi yang lain. Beliau berkata, "Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'hunna ma ishtu." Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Semenjak dengar tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal. Yang pertama, bisiyami thalatha ayyam min kulli syahr. Aku selalu diperintahkan untuk menjaga 3 puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua, wasolatid duha, dan mengerjakan sholat duha. Tapi di sini bedanya tidak disebutin jumlah rakaatnya. Kalau hadis Abu Hurairah disebutkan dan 2 rakaat sholat duha. Di sini cuma dikatakan dan sholat duha. Yang ketiga, wa alla anama illa ala witrin, dan aku tidak tidur kecuali aku dalam keadaan witir. Ini tadi saya belum tambahkan, Bu. Ibu kalau misalnya tadi khawatir tidak bangun tengah malam untuk sholat tahajud dan witir, ibu boleh witir afdalnya sebelum tidur. Jadi habis sholat ba'da isya langsung sholat witir. Kalau ibu memang tahu ibu memang jarang terbangun atau kadang-kadang terbangun, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ibu tahu ibu bangun pasti sebelum subuh, lebih afdal ibu kerjakan di sebelum subuh. Makanya Nabi SAW pernah tanya kepada Abu Bakar dan tanya kepada Umar, "Hai Abu Bakar, kapan kau witir?" Kata Abu Bakar, "Sebelum tidur ya Rasulullah." Ditanya Umar, "Hai Umar, kapan kau witir?" Kata Umar, sebelum subuh, ya, di tengah malam. Maka Nabi SAW tunjuk Abu Bakar sambil mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Jadi Abu Bakar justru witirnya sebelum tidur. Nabi bilang orang ini ambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Dia paksakan diri bangun di sepertiga malam. Baik, hadis kelima, Bu, ini keutamaan yang luar biasa. Belum disebutkan atau belum mungkin ibu dengar sebelumnya ya, karena keutamaan ini besar sekali tentang sholat duha. Hadis ini sanadnya hasan sahih, dan hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faghanimu wa asra'u raj'ah. Rasulullah SAW pernah mengirim 1 bala tentara dan mereka berhasil menang serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Dari musuh didapatkan banyak harta rampasan perang. Lalu mereka segera pulang kembali ke Madinah. Fatahaddatsan nasu biqurbi magzahum. Lalu orang-orang mulai membicarakan tentang dekatnya tempat perang mereka. Maksudnya dari Madinah dekat sekali. Wa kathrati ganimatihim, dan banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan. Biasanya orang kalau perang tempatnya jauh, perjuangannya besar, kadang-kadang dapat harta rampasan perang, kadang-kadang tidak, gitu ya. Tapi ini enggak, keluar sedikit dari kota Madinah, lawan musuh menang, harta rampasannya banyak sekali. Jadi menjadi buah bibirnya orang di Madinah pada saat itu. Wa sur'ati raja'atihim, dan juga jadi buah bibir tentang cepatnya mereka pulang ya, ke Madinah. Jadi cepat sekali pergi, cepat pulang, cepat menang, banyak rampasan perangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala aqraba minhu magzan?" Mau enggak, kata Nabi SAW, aku tunjukkan tempat perang yang lebih dekat dari mereka. Tidak usah kalian kagum-kagum dengan tempat perangnya dekat, keluar sedikit lalu menang gitu ya. Dikatakan wa aktsara ghanimah, dan lebih banyak harta rampasan perangnya.
Wa ausyaka raj'ah, dan lebih cepat juga pulang kembali. Man tawadda'a thumma gada ilal masjidi li subhati duha. Siapa yang wudu, bersuci dengan baik, kemudian dia pergi ke masjid, dia kerjakan sholat duha. Ya. Fahuwa aqrabu minhum magzan. Maka ini lebih dekat jarak peperangannya. Wa aktsaru ghanima, lebih banyak harta rampasan perangnya. Wa ausyaku raj'ah, dan lebih cepat juga untuk kembali atau pulang. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan diriwayatkan atau dalam riwayat Ibnu Lahiyah dan juga At-Tirmidzi dengan sanad jayyid. Riwayat ini riwayat agung, Bu, ya. Kalau ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau ibu belum tahu, jihad itu, Bu, amalan yang sangat besar dalam Islam dan berat. Berat, ya. Terutama kami laki-laki yang diperintahkan itu. Ibu-ibu bisa, tapi bukan seperti laki-laki. Perang itu meninggalkan istri dan anak, meninggalkan pekerjaan, ya. Di medan perang itu sudah susah untuk mandi, cari makanan yang enak, istirahat yang cukup, pokoknya ala kadarnya semua. Dan kematian bisa datang dari seluruh penjuru. Ya, kalau ditembak langsung mati, tapi bisa saja ditangkap musuh, ditawan, disiksa, dibutain matanya, dipotong jaringnya, banyak kejadian bisa terjadi dalam medan perang itu, ya. Dan subhanallah, ini pahalanya besar. Sampai kata Nabi SAW, dua kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Dan banyak keutamaan yang lain tentang jihad itu. Banyak sekali. Di antaranya pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami tentang amalan yang bisa menyaingi jihad. Kata Nabi SAW, la tastati'un, kalian tidak akan mampu mendapatkan. 3 kali sahabat tanya, 3 kali Nabi menjelaskan begitu. Kata Nabi SAW, kenapa sebabnya? Karena orang yang keluar berjihad, semenjak dia keluar dari rumah, tinggalkan istri sama anaknya, terus dia pergi sampai dia pulang, walaupun dia masih hidup, itu sama dengan orang yang sholat malam tidak pernah tidur dan puasa tidak pernah buka puasa sampai dia pulang. Saking besarnya pahala jihad, gitu, ya. Itu pahala sendiri. Dan kalau kita bahas di dalam buku ini juga, di jilid 3-nya ada kitab jihad, itu ada banyak sekali babnya. Mungkin bisa saya bahasakan lebih dari 70-80 hadis tentang keutamaan jihad yang dituliskan oleh penulis. Belum kitab-kitab yang lain, mungkin masih ada hadis yang belum dinukil, gitu, ya. Belum juga keutamaan ribat. Jadi jihadnya sendiri, berperang pahalanya besar. Berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang kafir juga itu pahalanya besar. Sampai kata Nabi SAW, ya, siapa yang meninggal dalam kondisi ribat, berjaga di perbatasan antara muslim sama orang kafir, setiap saat bisa menyerang umat Islam, maka dia pahalanya akan terus berngalir sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain, ribat 1 hari 1 malam lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Keutamanya besar sekali, gitu, ya. Begitu juga dengan halalnya menikmati harta rampasan perang, Bu. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, harta rampasan perang diharamkan untuk Nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Misalnya kita kalahkan musuh, ada perisai, ada pedang, ada kalau macam sekarang senjata, pesawat tempur, tank, itu semua jadi harta rampasan perang. Nanti dibagi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, disedekahin untuk orang-orang miskin dalam agama Islam, 4/5 dibagi untuk mujahid. Jadi orang pergi jihad itu bisa jadi sumber rezekinya dia kalau dia menang, ya. Itu namanya ghanimah. Kemudian berkumpul kegembiraan kalau orang pergi jihad, dia sudah dapat pahala jihad, terus kemudian dia dapat harta rampasan perang, terus kemudian dia pulang ketemu kembali sama keluarganya. Setelah dia berjuang, dia kembali bisa kumpul lagi sama istri sama anaknya. 3 ini keutamanya besar semua, gitu, ya. Dan apa kata Nabi SAW waktu pasukan ini pergi, kemudian mereka menang lawan musuh, jaraknya tidak jauh dari Madinah, mereka berhasil dapat ghanimah yang besar, mereka segera bisa pulang kumpul sama keluarganya. Jadi buah bibir di Madinah. Nabi SAW timpali itu sambil mengatakan, mau saya tunjukkan kalian lebih baik daripada perang itu, lebih baik daripada harta rampasan perang itu, lebih baik daripada segera pulang ke keluarga. Apa itu? Karena sahabat penasaran. Lalu kata Nabi SAW, seseorang antara kalian berwudu di rumahnya, dia pergi ke masjid, dia sholat duha 2 rakaat. Itu lebih besar pahalanya daripada jihad tadi, dari harta rampasan perang, daripada keluar ketemu atau daripada kembali ketemu keluarga. Kita bisa coba bayangkan, besarkan hadis ini, bagaimana kemuliaan sholat duha mengalahkan pahala jihad itu luar biasa. Padahal jihad itu kadang-kadang bisa jadi wajib.
Tapi ini bisa dikalahkan dengan sholat duha. Makanya salah satu sholat yang Nabi nggak tinggalkan Bu, walaupun beliau musafir, itu duha. Biasanya kan orang kalau musafir itu karena sholatnya jamak qasar, ya, kan sholat qobliyah sama ba'diyahnya kan gugur Bu ya. Misalnya mau jamak duhur sama asar, kan tidak ada lagi qobliyah duhur, ba'diyah duhur karena sudah dijamak, ya, nggak ada lagi sholat ini. Tapi sholat duha, sholat witir, ini Nabi nggak pernah tinggalkan, walaupun musafir, karena besarnya keutamaannya. Ya, dan kita berharap setelah pengajian begini Bu, jangan lagi ada waktu tersisa terlewatkan dengan alasan oh saya lupa atau saya tadi tidak sempat. Harus sempatin. Sholat 2 rakaat itu ringan sekali, ya, sebentar sekali. Kemudian hadis yang ke-6 dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than. Rasulullah SAW pernah mengutus satu bala tentara, fa'a'zamul ghanimah, maka mereka mengumpulkan banyak sekali harta rampasan perang, wa asra'ul qarrah, dan mereka pun cepat sekali pulang kumpul dengan keluarganya. Faqala rajul, maka seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma ra'ayna ba'than qattun asra'a qarrah, kami belum pernah menemukan ada bala tentara yang secepat ini bisa pulang segera. Wala a'zama ghanimatan min hadzal ba'ts. Bahkan tidak ada yang mengalahkan banyaknya harta rampasan perang yang mereka dapatkan dibandingkan bala tentara ini. Qala, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi asra qarratan minhum. Mau enggak saya tunjukkan kalian yang bisa lebih cepat kembali ke keluarga. Wa a'zama ghanimah, dan lebih banyak harta rampasan perangnya. Rajulun tawadda fa ahsanal wudu, seseorang yang wudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma amada ilal masjid, kemudian dia segera menuju ke masjid, fa shalla fihi al-ghadat, lalu kemudian dia salat duha, thumma aqaba bi salati dhahwa, kemudian dia pun melanjutkan, seseorang pergi ke masjid salat subuh, ya, kemudian dia ikuti atau menunggu sampai tiba waktu duha. Subuh dengan duha digabung, ya. Faqad asra'al qarra wa a'zama al-ghanimah. Dia telah mempercepat untuk kembali ke keluarganya dan juga menemukan banyak sekali harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawi-perawinya semua ada dalam kitab As-Sahih. Al-Bazzar juga meriwayatkannya. Jadi memang amalan-amalan sunnah ini Bu, jangan dianggap remeh, ya. Ini penting sekali. Dalam sebuah riwayat yang lain, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melihat muslimin di masa beliau, ini Nabi sudah meninggal ya sallallahu alaihi wasallam, tapi di masa sahabat beliau masuk di pasar Madinah, orang di Madinah masih sibuk belanja, pasar, jualan semua, dan mereka tuh sepertinya lalai dari zikir, dari baca Quran, dari sholat duha gitu ya. Lalu beliau datang ke pasar lalu teriak dengan suara keras mengatakan, kenapa saya melihat kalian masih sibuk transaksi di sini sementara warisannya Nabi sedang dibagi. Warisannya Nabi sedang dibagi. Karena mereka rata-rata pedagang, mereka berpikir warisan ini harta. Maka mereka bilang, di mana warisannya dibagi? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Lalu satu pasar itu Bu buru-buru lari pergi menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan tunggu barang dagangan kalian di pasar ini. Abu Hurairah berada di situ. Mereka pergi semuanya sampai sekian lama, terus mereka kembali lagi. Lalu mereka semua bilang, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid Nabi, kami nggak lihat ada bagi-bagi warisan Nabi. Tidak ada bagian pedang, tidak ada baju, nggak ada apalah mangkuk Nabi, bejana, nggak ada pembagian warisan gitu kan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka bilang, kami lihat ada orang yang sedang sholat, ya. Di waktu duha itu ya, di waktu pagi sholat duha. Ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi berdoa, ada orang yang saling menasehatin, ada orang yang lagi berzikir. Itu yang dilihat di masjid. Kata Abu Hurairah, celaka kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Nabi SAW yang saya maksudkan. Jadi beliau ingin menyentuh, jangan tinggalkan ini. Boleh sibuk apapun, tapi jangan ketinggalan. Ibu mau meeting, ibu mau ketemu teman-teman, mau silakan, tapi jangan tinggalkan sholat duha. Apalagi tadi saya bilang bisa dimudahkan. Nabi SAW pernah sholat di atas unta, di atas mobil bisa sholat. Susahnya apa? Dan usahakan Bu ya, selalu dalam kondisi wudu. Mau keluar rumah sudah wudu ya. Ada namanya hukum masul khuf, mengusap kaos kaki ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Ibu kalau sebelum keluar rumah, kalau sudah wudu lalu ibu pakai kaos kaki, nanti ibu di jalan maaf keluar angin, buang air kecil, buang air besar, batal wudu lah. Ibu mau wudu lagi, ibu wudu. Semua kena air kecuali kaos kaki, kecuali kaki. Kaos kaki nggak usah dibuka.
sentuh telapak tangan dengan air, usap bagian atasnya saja. Bagian atas telapak kaki kanan, bagian atas telapak kaki yang kiri, di kaos kakinya. Itu namanya masul khuf. Itu dalam Islam ada hukumnya. Mukim bisa sehari semalam, orang yang tidak musafir ya. Musafir 3 hari 3 malam. Tapi syaratnya ibu pada saat sebelum pakai kaos kaki, dalam kondisi sudah suci. Ya, kalau ibu belum wudu nggak bisa. Ya, ini kalau sudah wudu bisa, tidak perlu buka kaos kaki, tinggal diusap saja. Hadis selanjutnya Bu, saya lewatin hadis nomor 7 di bab ini karena ini cuma penyebutan riwayat. Hadis nomor 8-nya dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibna Adam ikfini awwalan nahari bi arba'i raka'atin akfika bihinna akhira yaumik. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, cukupkanlah aku di awal siang dengan 4 rakaat. Nah, tadi kan berapa kali kita sebutin 2 rakaat semua ya. Ini hadis tentang 4 rakaat sholat duha. Kata Allah, wahai anak Adam, cukupkan aku di awal siang, di waktu duha 4 rakaat. Niscaya aku akan mencukupkan di akhir harimu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Ya'la dan semua perawi-perawinya sahih atau thiqah dan ada dalam kitab As-Sahih. Ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan aku akan mencukupi kalian di hari itu. Kata para ulama, dicukupi rezekinya, dimudahkan urusannya, dimaafkan dosanya, diselamatkan dari mara bahaya, semua masuk dalam makna itu. Di sini hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya duha juga dianjurkan kalau sudah terbiasa 2 rakaat dilebihkan jadi 4 rakaat. Ibu bisa sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau ibu kalau mau 4 rakaat sekaligus bisa. Langsung 4 rakaat. Cuma memang tidak pakai tahiyat pertama. Ya, tidak pakai tahiyat pertama. Hadis selanjutnya ini hadis nomor 9 di dalam bab ini dengan sanad hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abi Dzar radhiyallahu anhu, 2 sahabat meriwayatkan ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala." Dinukil dari Tuhan Allah yang maha berkat dan maha tinggi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tu'jizni min 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, jangan pernah kamu lemas dan malas untuk mengerjakan 4 rakaat untukku di awal siang, di waktu duha. Karena dengan itu aku akan mencukupi seluruh harimu. Ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Maksudnya dia adalah dalam makna hadis ini Allah seakan-akan mengatakan, saya akan penuhi semua hajatmu, saya akan mudahkan urusanmu, saya akan selamatkan kamu dari segala mara bahaya, saya juga akan maafkan dosa-dosamu. Itu maknanya. Berarti selain mendapatkan pahala seperti jihad, sholat duha itu juga bisa bersedekah untuk 360 sendi, juga dia akan terpenuhi hajat-hajatnya. Tapi kalau mau dapat bonus yang terakhir ini Bu, ibu tambah 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat ibu kerjakan. Hadis nomor 10 saya lewatkan karena itu cuma riwayat saja. Hadis nomor 11 dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi. Abu Murrah At-Ta'ifi radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sholli li 4 raka'atin awwalan nahari akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untuk 4 rakaat di awal siang, niscaya aku mencukupkanmu di akhirnya. Ini sejalan dengan makna tadi ya. Berarti ada perintah untuk 4 rakaat. Sekarang kita masuk hadis ke-12 dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci untuk mengerjakan sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dia pergi ke masjid misalnya dia sholat. Fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim. Pahalanya sama dengan orang yang haji dalam kondisi berihram. Jadi 1 hari kita bisa dapat pahala haji dengan cara bersuci di rumah, pergi sholat di masjid. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh dapat pahala haji, duhur dapat pahala haji, asar dapat pahala haji, maghrib, isya semua dapat. Tapi memang ini syaratnya sholatnya suci dari rumah, lalu keluar sholat wajib di luar. Ibu tentang lebih afdal di rumah, tapi ini boleh ibu sholat di masjid ya.
Apalagi di waktu-waktu lowong, masjid dekat rumah, atau lagi keluar jalan ke pengajian begini misalnya, terus lewat masjid sudah azan, mampir aja dulu sholat. Ya. Lalu dikatakan waman kharaja ila tasbihid duha, siapa yang keluar untuk mengerjakan sholat duha, la yansibuhu illa iyyah, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali untuk sholat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahalanya kalau dia keluar dari rumahnya ke masjid untuk sholat duha, tidak ada yang buat dia ke masjid kecuali itu, maka pahalanya sama dengan pahala umroh lengkap. Sholat duha dapat pahala umroh, ya. Ini berarti keutamaan lain. Tadi seperti sedekah 360 sendi, ya, dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah, lebih baik daripada pahala jihad. Ini dapat lagi pahalanya sama dengan pahala umroh. 2 rakaat saja sama dengan pahala umroh. Wa salatan ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'illiyin, dan solat sesudah solat lainnya yang tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di illiyin. Illiyin ini Bu, ada kitab di langit sana, itu tulisan untuk ahli surga. Kalau nama ibu sudah ditulis di illiyin, ibu dijamin masuk surga, ya. Nah, untuk mencatat nama kita di illiyin, kita harus banyak mengerjakan ibadah-ibadah dan taubat dari dosa. Kalau nama kita sudah terdaftar, maka kita secara otomatis, ya, akan mendapatkan, ya, ini tercatat di illiyin namanya. Nah, di sini disebutkan hadis ini, Bu, siapa yang mengerjakan sholat, menunggu sholat dengan sholat setelahnya, misalnya sholat maghrib isya, ibu habis sholat maghrib, ibu lagi nggak ada kegiatan, udahlah saya tetap aja di mukena sama sejadah saya, ibu zikir, ibu baca Quran, ibu dengarin ceramah, tidak ada hal sia-sia, ya. Bukan malah gosip sama orang, bukan malah ini dan itu, bukan tonton-tonton yang haram misalnya, sampai isya. Nah, kalau nunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, saya pilih maghrib isya karena ini waktu yang paling pendek. Kalau ibu tunggu dari maghrib ke isya, tidak ada hal sia-sia, berisikan menunggunya zikir, baca Quran, dengarin ceramah misalnya, maka dicatat dalam kitab illiyin. Hadis terakhir, Bu, hadis nomor 13 dalam buku ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yuhafidh ala salati duha illa awwab, qala wa hiya salatul awwabin. Tidak akan ada orang yang suka dan rutin menjaga salat duha kecuali dasarnya dia adalah awwab. Awwab itu orang yang suka bertaubat. Ya, lalu Nabi mengatakan, ya, dan dia adalah salatnya awwabin, salatnya orang-orang yang suka taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan juga Ibnu Khuzaimah. Ini kurang lebih ada 13 urutan hadis, ya, dalam buku ini, walaupun ada tadi kalau tidak salah 2 yang cuma berisikan sanad saja, Bu, ya. Saya yakin mungkin dengan 1 saja hadis itu sudah cukup, kita harusnya termotivasi mengerjakan, apalagi ini tadi banyak sekali pahala umroh, pahala jihad, seperti sedekah 360 sendi, yaitu terus dipenuhi hajat-hajatnya. Kalau ibu sampai kerjakan 4 rakaat, itu apalagi yang membuat kita untuk menolak mengerjakan sholat duha.